sayuran, makan buah. Kira-kira kalau kita makan itu tuh untuk mengisi energi, menjaga imun tubuh. Kita sama-sama melihat tayangan yang di belakang saya. Ya, kita lihat makanan sehat untuk hari. Makanan bergizi itu, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Yuk, hidup sehat dari makanan-makanan yang bergizi. Bisa, yang belakang bisa lihat, bisa. Berarti hari ini kita pelajari sistem pencernaan manusia, submaterinya zat makanan. Indikator pencapaian yang akan kita capai, kalian bisa ya dari sini kelihatan. Berarti kita bisa menjelaskan fungsi makanan bagi tubuh, terus mengidentifikasi jenis zat gizi dalam makanan, memberikan contoh bahan makanan beserta kandungan gizinya, menjelaskan fungsi masing-masing zat gizi. Tujuan pembelajaran untuk hari ini bisa dibaca. Apakah video gambaran? Tujuannya pertama, menjelaskan fungsi makanan bagi tubuh. Yang kedua, menjelaskan tubuh. ketiga, mengelompokkan contoh bahan makanan sesuai kandungan gizinya. dan keempat, Menjelaskan fungsi zat makanan dalam proses metabolisme. lima terakhir. Menerapkan proses adaptasi gizi kemudian protein dan makro. Potongan. Lulusan yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Dengan cara apa? Dengan cara kita mensyukuri nikmat makanan yang kita makan. Yang kedua, bernalar kritis. Nah ini berarti nanti kalian bisa mengkaji zat gizi dan peranannya. Kandungan zat makanan dari makanan yang kita konsumsi itu terdapat zat yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama bisa dibaca apa? Makronutrien, dibutuhkan dalam jumlah besar. Itu terdiri dari karbohidrat, protein. Yang kedua yaitu mikronutrien. Mikronutrien berarti yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil atau sedikit. Ini ada vitamin, mineral, air. Kita pelajari zat makanan yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Ini ada contohnya, ya, nasi setiap pagi kita makan. Ya. Rata-rata orang Jawa itu karena sawahnya masih ada, itu sehingga mengarah sumber energinya dari nasi. Kalau sagu biasanya dimakan dari mana? Papua. Karena sumber energi di sini ada nasi, roti, singkong, jagung, bisa kentang, bisa. Kita lihat 1 gram karbohidrat itu ternyata bisa menghasilkan plus minusnya 4 kalori. Kalau kita pagi-pagi makan 200 gram nasi, berapa kalori yang didapat? 800 kalori. Protein fungsinya membentuk sel dan jaringan, memperbaiki fungsi jaringan,
membentuk enzim dan hormon. Jadi kalau kita ada kerusakan, maka makanan yang dibutuhkan adalah makanan yang mengandung protein. Itu ada daging ayam, daging sapi, kambing, terus ada ikan, macam-macam ikan air tawar maupun ikan air laut. Terus ada telur, juga ada kacang. Itu ada kacang. Karena protein itu dibedakan atau dibagi menjadi dua macam, yaitu protein yang berasal dari hewan dan protein yang berasal dari tumbuhan. Kalau dari hewan namanya apa? Hewani. Kalau tumbuhan nabati. Jadi yang kacang-kacangan itu dari tumbuhan. Misalnya produknya ya, ada tahu, ada tempe, itu dari kacang ke. Selanjutnya ini. Yang ketiga, yang makronutrien adalah lemak. Untuk lemak sebagai cadangan energi, pelindung organ, membantu penyerapan vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin A. Ya, sehingga 1 gram lemak itu ternyata bisa menghasilkan 9 kalori. Selanjutnya kita vitamin, mineral dan air kita jadikan satu. Vitamin ternyata mengatur reaksi kimia tubuh. Terus mineralnya pembentukan tulang, gigi dan mengatur keseimbangan cairan. Itu ada kalsium, ada zat besi, ada kalium. Terus airnya melalui zat gizi, mengatur suhu tubuh dan media transportasi nutrisi. Ini yang vitamin kita banyak dijumpai dari buah-buahan. Ya biasanya buah-buahan, terus sayuran yang berwarna, wortel kan ada, itu kan. Kalau wortel itu vitamin apa? Wortel A. Ya. Tomat C. Buah jeruk C. Buah mangga C. Terus mineral, ini ada tulang, gigi, pengaruh keseimbangan. Di sayuran itu juga ada kandungan zat besi. Makanya makanan yang mengandung zat besi itu tidak boleh diolah 2 kali. Ya, contohnya kangkung. Kalau udah masak kangkung, usahakan jangan istilahnya orang Jawa itu dinget ya. Masak udah nanti agak sore diulangi, dipanaskan lagi. Kangkung, bayam itu banyak mengandung zat besinya. Kalau dimasak lagi itu sudah rusak kandungan isinya, itu akan menjadi racun malah. Bapak akan membagikan ini, membagikan LKPD. Ini ada petunjuknya di sini. Ada beberapa petunjuk yang kalian harus baca. Nanti kalian ada contohnya. Kita bapak bagi dulu aja ya. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berkelompok ya, 6 ya. Ini ada petunjuk. Seekor kelinci dia akan mencari wortel. Temukan jalur terpendek. Ya, tentunya kelinci mencari wortel. Temukan jalur yang paling pendek. Buat kode yang diperlukan dengan memindahkan blok ke area. Ada di petunjuknya situ? Ada semua? Yang ketiga apa petunjuknya? Jalur terpendeknya. Jadi ini jalurnya. Ini ke kanan. Ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3. Ke
bawah. Berapa? 1, 2. Habis itu habis 1, 2, 3. Habis 3 ternyata dia ke kanan apa ke kiri? Berapa langkah? Ke kanannya berapa langkah? 2. Jangan dihitung lagi ya. Di sini karena jangan hitung. Ini jangan dihitung lagi di sini. Kan ini 1, 2, 3. Terus 1, 2, 3. Terus 1, 2. Ayo gunakan ini nanti. Nah, istilah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan kalian kerjakan sesuai perintah. Di sini ada 2. Yang pertama, mencari bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Yang kedua, mencari bahan makanan yang banyak mengandung protein. Nah, itu yang dibahas. Silakan kerja berkelompok, tulis nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya silakan sesuaikan dengan materi hari ini. Kan ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada mineral. Ada pertanyaan lagi? Silakan gunakan penggaris karena permainan coding kimia hari ini kita tidak menggunakan alat komputer, tapi kita gunakan dengan kertas. Silakan kerja.
Ada yang mau maju? Langsung presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. There is a bellot. Turn right, move one step. Turn up, move two steps. Turn right, move three steps. Turn down, move three steps. Turn right, move one step. Move two steps. One step. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan soal beserta mencari bahan makanan yang mengandung zat protein nabati. One step, turn down, move one step, turn right, move two steps, turn up, move one step, turn right, move two steps. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Tarsium akan mempresentasikan hasil permainan posting mencari bahan makanan yang mengandung zat protein nabati. Permainan Jepang mencari bahan makanan yang mengandung zat karbohidrat. Start. Turun, read. Move satu step. Turun, out. Move dua step. Turun, read. Move tiga step. Turun, move tiga step. Turun, read. Move tiga step. Makanan yang mengandung zat karbohidrat. Ke kanan satu. Tekan satu langkah. Ke atas dua langkah. Ke kanan tiga langkah. Ke bawah tiga langkah. Ke kanan satu langkah. Yang pertama, kalian lihat yang karbohidrat. Langkah pertama apa? Dia apa? Ke kanan atau ke kiri dari start? Baik. Ya, kanan.
Berapa langkah? 1. Selanjutnya ke atas. Ke atasnya berapa langkah? 2. Ke atas 2 langkah. Terus habis ke atas ke arah kanan atau arah kiri? Kanan. Berapa? 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ke bawah. Berapa langkah? 3 lagi. Nih ya. 1, 2, 3. Habis itu ke kanan. Berapa langkah? Ada yang keliru? Yang betul untuk kategoritas tuh. Ya, alhamdulillah. Semua. Selanjutnya kita yang soal yang protein. Ini soalnya mencari bahan makanan yang mengandung zat protein nabati. Ya, di sini ada protein nabati, ada protein hewani. Protein nabatinya ada berapa? Kalau di gambar kalian ada 2, yaitu apa? Protein nabatinya ada berapa? 1 atau 2? Ada 1, yaitu apa? Tempe. Protein hewaninya ada berapa? Ada 2, yaitu 3. Apa aja? Telur. Ulangi. Ada yang sudah. Hari ini selanjutnya kita ke soal kedua, yaitu mencari bahan makanan yang banyak mengandung protein. Nah, berarti langkahnya pertama ke mana? Kanan atau kiri? Kanan. Berapa langkah? Habis kanan? Bawah. Terus kanan. Ada pertanyaan untuk LKPD? Ya, kita untuk biarkan kita semua berdiri. Yuk, sama bareng-bareng. Ini sudah tambah sehat. Jangan duduk lagi. Di mana? Kembali fresh. Ya, setelah kita tadi sama-sama permainan coding bagaimana kita mencari zat makanan yang mengandung karbohidrat sama protein nabati. Dari kegiatan hari ini kita sama-sama menyampaikan bahwa kesimpulannya yang kita peroleh hari ini, yang pertama yang kedua lebih bijaksana lagi untuk memanfaatkan makanan yang ada di sekeliling kita. Yang pertama, buat jumlah makanan sehat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam 1 minggu. Ya, buat jumlah makanan sehat
yang dibutuhkan oleh tubuh dalam 1 minggu. Berarti hanya 1 kali aja, jangan pagi, siang, sore ya, tapi 1 minggu. Misalnya hari Senin kalian makan apa? Pokoknya makanan sehat. Senin, Selasa, Rabu. 1 minggu. Terus yang kedua, untuk pertemuan yang besok, ya, kita akan mempelajari sistem organ pencernaan manusia. Ya, sistem organ pencernaan manusia. Tugas kalian menggambar organ pencernaan manusia di buku tugas ya. Nah ini, sekarang redaksi. Kita sama-sama meredaksi tentang kalian apa yang sudah kalian tahu tentang zat gizi. Kalian sekarang sudah paham tentang zat gizi. Terus yang kedua, wawasan baru yang saya peroleh tentang pentingnya makanan bergizi. Kalian sekarang makanan bergizi itu punya wawasan sekarang. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan pola makanan sehat dalam kehidupan sehari. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau menyusahkan? Untuk kegiatan besok, apakah perlu seperti ini atau yang ini? Ada kegiatan olahraganya bentar ya. Selanjutnya, terima kasih. Nah, sebelumnya siapkan bukunya kan? Bukunya. Soal yang pertama, ya, sudah siap semua? Soal pertama, fungsi utama makanan bagi tubuh adalah A. Hanya sebagai pengatur suhu tubuh, B. Sumber energi pertumbuhan dan pengatur proses tubuh, C. Hanya untuk memperindah bentuk tubuh, D. Cadangan lemak. Tugasnya di sini nanti kembali coba dulu lagi. Yang hebat untuk pertemuan hari ini kita sudah bersama-sama menikmati, kalian sudah mengumpulkan LKPD dengan tugas hari ini, terus kalian juga sudah mengerjakan asesmen pembelajaran hari ini. Untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan syukur. Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.